Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamudin dengan NIM 230504855, program studi ilmu komputer, kelas malam D, Universitas Haji Madani, dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar pemrograman. Konsep dasar pemrograman dengan definisi konsep dasar pemrograman mencakup prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar dalam membuat program komputer. Pentingnya memberi fondasi yang kuat untuk mengembangkan keterampilan pemrograman lebih lanjut bagi pemula. Contoh bahasa pemrograman, di sini saya pilih dengan memakai Python. Alasan saya memilih Python memiliki sintaks yang mudah dipahami dan luas digunakan di berbagai bidang. Struktur dan sintaks dasar. Definisi dari struktur dan sintaks dasar adalah kerangka kode program, sedangkan sintaks adalah aturan penulisannya. Di sini ada contoh dari struktur dan sintaks dasar. Itu contoh kodenya: print, buka kurung, tanda kutip, hello, word, seru, tanda kutip, tutup kurung. Print ini adalah sebuah fungsi atau perintah yang umum digunakan dalam banyak bahasa pemrograman termasuk Python. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan teks di layar. Hello world. Ini adalah teks yang ingin kita tampilkan. Teks ini harus diapit oleh tanda kutip agar komputer mengenal ini sebagai sebuah string atau rantai karakter. Jadi jika kita menjalankan kode ini, komputer akan menampilkan tulisan Hello World di layar. Contoh ini sering dianggap sebagai Hello World program yang merupakan tradisi dalam dunia pemrograman untuk membuat program sederhana pertama kali. Ini seperti mengucapkan halo dunia untuk memperkenalkan diri ke dunia pemrograman. Struktur dan sintaksnya, struktur dalam contoh ini program sangat sederhana. Hanya ada satu baris kode yang berisi perintah untuk mencetak teks. Dan sintaksnya tersebut mengacu pada aturan penulisan kode. Dalam contoh ini, sintaks yang digunakan adalah sintaks yang benar untuk memanggil fungsi print dalam bahasa Python. Logika pemrograman dasar. Definisi logika pemrograman dasar adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah logis. Contoh di sini, if age 18 sama dengan 18. If ini adalah kata kunci dalam pemrograman yang memulai sebuah kondisi. Jika kondisi yang ada di dalamnya benar, maka true. Maka kondisi di dalamnya blok if akan dijalankan. Age ini adalah umur 18. Ini adalah kondisi yang akan diperiksa. Artinya program akan mengecek apakah nilai variabel age lebih besar atau sama dengan 18. Print, Anda sudah dewasa. Dan print di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan teks di layar. Dan Anda sudah dewasa, di sini adalah teks yang akan ditampilkan jika kondisi if terpenuhi. Jika usia seseorang 18 tahun atau lebih. Dan else di sini kata kunci digunakan untuk menjalankan kode jika kondisi if ternyata salah atau false. Seperti itu.
Print adalah belum dewasa. Print sama seperti sebelumnya, ini untuk menampilkan teks. Dan Anda belum dewasa, teks yang akan ditampilkan jika kondisi if tidak terpenuhi, jika usia seseorang kurang dari 18 tahun. Kode di atas adalah contoh sederhana dari logika percabangan if-else. Dalam pemrograman, program akan memeriksa usia seseorang. Jika usia tersebut 18 tahun atau lebih, program akan menampilkan pesan Anda sudah dewasa. Jika tidak, program akan menampilkan pesan Anda belum dewasa. Di sini ada form dan input pengguna. Form ikut pengguna ini pengumpulan data. Form antarmuka untuk mengumpulkan data dari pengguna. Contoh kode dari form input pengguna di sini adalah kode Python. Minta input pengguna. Input dalam artian masukkan nama Anda. Baris ini adalah menampilkan pesan masukkan nama Anda di layar, lalu menunggu pengguna memasukkan sebuah nama. Nama yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan oleh dalam variabel. Sama seperti mencetak sapaan, print halo plus nama. Baris ini akan mencetak pesan halo diikuti dengan nama yang telah dimasukkan oleh pengguna operator, digunakan untuk menggabungkan string halo dengan nilai variabel nama. Kode Python ini dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna. Pertama, program akan meminta Anda memasukkan nama Anda. Setelah Anda masukkan nama, program akan menyimpan nama tersebut dalam memori komputer. Kemudian program akan mencetak pesan sapaan yang dipersonalisasi, yaitu halo, diikuti dengan nama Anda, masukkan. Bagian-bagian dari yang penting dari kode ini adalah input. Fungsi yang digunakan untuk meminta input dari pengguna. Kemudian print, fungsi ini digunakan untuk menampilkan output di layar. Operator ini digunakan untuk menggabungkan dua buah string. Dan nama adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi seperti itu. Dan struktur kontrol dengan if, else, dan switch. Struktur kontrol mengatur alur program sesuai dengan kondisi yang diberikan. Contoh kode tersebut menunjukkan bagaimana sebuah program komputer dapat membuat keputusan berdasarkan nilai dari sebuah variabel. Dalam hal ini, variabelnya adalah grade yang menyimpan nilai berupa huruf A, B, atau yang lainnya. Cara kerja dari kode ini, pertama kita deklarasi variabel. Grade sama dengan B. Di sini kita membuat variabel bernama grade dan memberikan nilai awal B. Di sini dengan percabangan kondisi yaitu if grade sama dengan A. Jika nilai grade sama dengan A, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Dan di sini ada else if grade dengan nilai B. Jika kondisi pada if tidak terpenuhi, maka kondisi ini akan diperiksa. Jika nilai grade sama dengan B, maka kode di dalam blok
else if ini akan dijalankan. Dan terakhir yaitu dengan else. Jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kode di dalam blok else ini akan dijalankan. Setiap blok if else ini berisi perintah print untuk menampilkan pesan di layar. Pesan yang ditampilkan akan tergantung pada nilai grade. Jika nilai grade adalah A, maka program akan mencetak nilai Anda sangat baik. Jika nilai grade adalah B, maka program akan mencetak nilai Anda baik. Jika nilai grade selain A atau B, maka program akan mencetak nilai Anda perlu diperbaiki. Jadi seperti itu. Intinya, kode ini menunjukkan bagaimana kita bisa membuat program yang bereaksi secara berbeda. Berdasarkan nilai yang berbeda, konsep ini sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan kita membuat program yang lebih dinamis dan interaktif. Kemudian perulangan dan pengolahan data. Di sini definisi dari perulangannya adalah instruksi yang memungkinkan program menjalankan blok kode berulang kali dengan contoh penggunaan for I in range buka kurung 1,11 tutup kurung titik 2. For di sini adalah kata kunci untuk menandakan awal dari sebuah perulangan. Dan ini adalah variabel yang akan menyimpan nilai pada setiap iterasi atau pengulangan. In range ini adalah akan menghasilkan sebuah urutan angka mulai dari 1 sampai 10, tidak termasuk 11. Pada setiap iterasi nilai I akan mengambil nilai dari urutan ini. Print I adalah perintah ini akan mencetak nilai I pada setiap iterasi. Jadi, kode di atas akan menjalankan sebuah perulangan sebanyak 10 kali. Pada setiap perulangan, nilai variabel I akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai 10. Nilai I ini kemudian akan dicetak ke layar. Jika kamu menjalankan kode ini, maka output yang akan muncul di layar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan intinya kode ini menunjukkan bagaimana kita bisa membuat sebuah program untuk melakukan tugas yang sama berulang-ulang dengan jumlah yang telah ditentukan. Konsep ini sangat berguna dalam pemrograman. Misalnya untuk mengolah data dalam jumlah besar atau membuat animasi. Jadi seperti itu. Kesimpulan di sini dari rangkuman poin utama, konsep dasar pemrograman, struktur sintaks, logika, input, pengguna, struktur kontrol, dan perulangan adalah fondasi penting dalam pengembangan program. Pentingnya menguasai konsep-konsep ini adalah langkah awal bagi seorang programmer yang sombong untuk memahami dan mengembangkan keterampilan dalam pemrograman tersebut. Lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.